Saya mau nambahin, kenapa dia orang-orang hukum di belakang Jokowi ini menyarankan strategi itu? Ya, menggeser permainan, menggeser tiang gawang, istilahnya itu ya. Kenapa? Karena mereka meyakini institusi penegak hukumnya masih dalam pengaruh mereka. Tapi menurut saya ini menjadi rumit ini karena memang ada istilahnya pancingan politik dan jebakan politik juga. Itulah strategi hukumnya dari tim Jokowi ini sebetulnya. Kalau kita bicara taktik-taktik permainan-permainan dari perkara di lapangan, ya memang begitu. Ketika orang terdesak supaya kita punya bergen, istilahnya begitu kira-kira. Kalau politik itu bergen politik, maka kita harus kasih serangan dulu, yang itu akan mematikan langkah lawan. Saya juga mau koreksi sekalian cara kerja polisi ini. Dia dikebalik-balik sebetulnya. Yang justru sebetulnya yang delik aduan itu adalah ketika ada hak pribadi. Itu sebetulnya aduan namanya. Disebutnya itu mestinya aduan dari korban. Baru bisa diproses toh syaratnya. Tapi giliran yang ini yang sifatnya delik umum, pemalsuan itu kan umum tuh. Nggak perlu dilaporkan siapa. Nggak perlu dilaporkan, sebetulnya dia bisa bekerja. Tapi jatuhnya aduan masyarakat, makanya disebut Dumas, pengaduan masyarakat. Yang ini justru sebetulnya yang dilaporkan Jokowi itu kan sebetulnya delik aduan. Karena kepentingan dia pribadi toh. Baru supaya bisa diproses harus dia sendiri makanya kan yang turun melapor. Tapi disebut justru laporan. Padahal ini harusnya laporan, ini harusnya aduan sebenarnya. Jadi ini kita koreksi secara inilah regulasinya lah ya. Baik itu. Yang ini yang membuat kesalahan penerapan ini menurut saya ada di peraturan Kapolri. Jadi itu kalau di undang-undang hukum KUHP-nya sendiri maupun di KUHAP itu yang disebut aduan itu kalau ada kepentingan pribadi yang kalau kita melapor, kalau tidak melapor tidak bisa diproses. Makanya dikatakan delik aduan. Makanya dikatakan delik aduan. Harusnya itu disesuaikan dalam konteks perkapnya. Sementara yang laporan itu tindak pidana umum. Tidak perlu ada orang melapor pun polisi bisa kerja. Nah itu dulu pertama koreksi kita terhadap regulasi teknisnya, Perkapolrinya ya supaya kedepannya dikoreksi, tidak mempraktekkan hal yang salah. Nah yang dalam konteks dua perkara ini saya kira tadi itu kecepatan bekerjanya sama-sama penyelidikan katakanlah ya. Undangannya kan sama-sama penyelidikan kepada Kang Rizal Fadila itu kan. Sama-sama penyelidikan tapi ini baru bekerja setelah beberapa bulan dilaporkan. Kan itu pun saya dengar di channel ini juga TPUA sudah 3 kali melaporkan atau 4 kali melaporkan kalau tidak salah itu. Yang jelas berkali-kali. Berkali-kali. Terakhir setelah dia dari UGM itu kira-kira 3 hari dari UGM itu dia lapor lagi. Berarti setelah tanggal 16 April lah ya. Setelah tanggal 16 di minggu-minggu terakhir April kan. Nah ini baru bekerja. Kemudian ini juga seolah-olah dengan dalam waktu yang 1 hari saja, tidak sampai berbulan-bulan. Nah itu poin pentingnya. Nah kemudian bahkan kalau yang saya dengar Jokowi itu sudah diperiksa hari yang sama. Kalau menurut keterangan media saya baca begitu, hari yang sama 35 pertanyaan katanya. Harusnya ini sebetulnya dulu berlakunya sama SOP itu. Ketika ada orang mengadu, melaporkan, kita perbaiki istilahnya. Ketika ada orang melaporkan, TPUA melaporkan sebuah adanya indikasi tindak pidana, dugaan tindak pidana, mestinya hari itu juga diperiksa. Sama seperti yang diberlakukan terhadap Jokowi. Begitu dia melapor atau yang dalam konteks ini dia mengadu sebetulnya. Karena itu delik aduan. Ketika Jokowi mengadu, dia kan langsung diperiksa hari itu juga. Nah ini pun harusnya sama SOP-nya. Tapi ini kan sudah kita lihat ada tidak sama. Ini berbulan-bulan, ini 1 hari yang sama. Kemudian sprintnya juga, sprint lidiknya sama-sama. Ini berbulan-bulan, ini baru kemudian ini 1 hari yang sama ya. Nah jadi sudah banyak ketimpangan sebetulnya. Nah kemudian yang paling penting menurut saya,
baik itu di hukum acara pidana maupun setahu saya di peraturan Kapolri itu diatur secara tegas. Pihak yang melaporkan terlebih dahulu itu berhak lebih dulu diselesaikan proses hukumnya dibanding yang belakangan. Apalagi secara substansi laporan yang dilakukan oleh TPUA ini istilahnya predikat crime-nya yang dilaporkan yang diadukan oleh Jokowi itu dampaknya dari laporan ini sebetulnya kan. Jadi artinya tadi seperti yang kita bicarakan, ini dulu harus dibuktikan. Ini bagaimana nih kelanjutannya? Tindak pidananya terbukti atau tidak dulu? Baru kemudian kalau terbukti nggak ada pencemaran. Ini nggak ada gunanya. Ini nggak bisa berlaku karena terbukti. Ya. Nah, itu yang penting menurut saya, masyarakat ini perlu memahami konteks proses due process of law-nya itu secara teknikal ya. Jadi jangan sampai ini kita belum masuk bicara substansi undang-undangnya lah ya. Dari segi prosesnya saja nih loh. Dari segi prosesnya aja sudah tidak seimbang menurut saya. Ini perlu yang ini dulu. Tidak ada equality before the law. Before the law-nya nggak ada. Nah, ini dulu menurut saya yang sebagai salah equality before the law itu kan pilar negara hukum. Ini dulu yang diseimbangkan dulu menurut saya. Nah, jadi sekedar catatan bahwa kan pelapornya tadi atas nama Egy Sujana. Dan yang dilaporkan Jokowi kemungkinan ES itu Egy Sujana. Jadi maksudnya udah benar-benar ada kaitan bentrokan, ada kaitan langsung. Betul. Dan itu tidak boleh terjadi sebetulnya dalam sebuah proses hukum pidana itu. Tadi itu makanya saya menyarankan dalam konteks ini sebetulnya ya, perkara yang dilaporkan oleh Jokowi ini kita bicara prosesnya dulu lah. Kita belum bicara substansi pasal-pasal konten pasalnya. Secara proses sebetulnya harusnya Bareskrim ya itu menarik kasus perkara yang dilaporkan oleh Jokowi ke Bareskrim. Jadi biar satu kesatuan. Dulu. Jadi satu lembaga dulu supaya tidak ada menimbulkan benturan ya dalam prosesnya, ditarik dulu. Kemudian Bareskrim dalam rapat internalnya ini mendahulukan laporan yang lebih dahulu dulu. Lebih dahulu dan pokok. Clear karena sebetulnya gampang saja. Kemarin saya nonton di channel ini juga, misalnya saran dari dan ini keinginan dari para pelapor di TPUA. Dilaporkan saja toh perkaranya. Karena kan laporannya jelas tuh. Dugaan sebuah dokumen yang diduga palsu. Tinggal diuji forensik, uji karbon, uji macam-macam lah, kan segala macam di lapor itu. Jokowi sudah memperlihatkan ijazah. Sudah memperlihatkan waktu melapor di Polda. Tinggal diambil aja, diminta itu atas laporan ini kami minta untuk diserahkan, untuk diuji. Kan nanti ketahuan, diumumkan. Kalau ternyata apa hasilnya kita tidak tahu, ya umumkan saja. Tidak cukup bukti misalnya. Tidak cukup bukti karena apa misalnya, atau bisa dilanjutkan karena ada dugaannya ini. Ya sudah proses dulu itu. Clear menurut saya, tidak ramai, tidak heboh. Jadi ada lagi soal proses ini. Soalnya saya ini mau mancing-mancing yang lain. Saya kira itu dulu. Itu dulu ya. Pancingan satu ya kan, yang patut diduga. Dengan melaporkan itu, benar nggak cara berpikir begini? Dengan melaporkan itu, sebenarnya Jokowi ingin memindahkan permainan. Nanti di sidang itu bukan pembuktian asli tidaknya ijazah, tapi pembuktian apakah sudah terjadi pencemaran atau penghinaan atau tadi dokumen yang otentik atau tidak. Dan ijazah nggak pernah diperlihatkan, itu yang dibuktikan saja. Itu kan disebutnya kalau kita dalam dunia advokasi, dunia praktek kepengacaraan dunia advokasi itu disebutnya strategi hukum. Jadi memang Jokowi itu melaporkan memang bagian dari strategi hukum untuk menghambat ini sebetulnya. Jadi ini kan kalau kita bicaranya strategi hukum seperti yang Bro RH sebut tadi, ini kan satu ada strategi hukum. Nah, saya mau nambahin, kenapa dia orang-orang hukum di belakang Jokowi ini menyarankan strategi itu? Menggeser permainan, menggeser tiang gawang, istilahnya itu ya. Kenapa? Karena mereka meyakini institusi penegak hukumnya masih dalam pengaruh mereka. In favor kepada mereka. Iya dong. Jadi dia yakin, karena apa? Mereka meyakini ini tidak akan diproses soalnya. Ini menurut saya yang jangan sampai masyarakat kita ini terlena ya. Nah makanya tadi dari awal saya sebutkan, kembali lagi kepada soal pidana pokoknya dulu yang penting. Ini nggak boleh
Makanya saya tadi sarankan ditarik jadi satu kesatuan ke Bareskrim semua, jadi Polda tidak terlibat lagi, sehingga Bareskrim memiliki keleluasaan dan secara peraturan Kapolri, pelaporan yang lebih dahulu itu mesti didahulukan penyelesaiannya. Oke, apalagi ini related ya. Itu berkaitan erat, satu kesatuan. Karena yang satu menjadi tidak terbukti, yang lainnya akan menjadi gugur. Kalau yang ini terbukti, yang ini akan berpengaruh yang lain juga. Nah itu dulu. Jadi lebih enak sebetulnya. Jadi lebih memudahkan polisi juga menurut saya sebetulnya. Pancingan berikutnya adalah secara faktual laporan atau pengaduan oleh Jokowi itu tidak hanya berbasis kepentingan personalnya, pribadinya, tetapi juga dia menggunakan yang delik umum, bukan delik aduan, yaitu pasal 35 dan pasal 32. Ya, itu kan delik umum itu. Itu delik umum itu. Nggak ada. Kalau yang 3 pasalnya pasal pribadi itu. Iya. Jadi dan itu ancamannya 12 tahun, 8 tahun. Betul. Di era Bro dulu, itu adalah cara untuk menangkap dan menahan target. Betul. Kena dengan Habib Rizik, kena dengan Sahganda dan lain sebagainya. Yang pokoknya pasal yang ancaman hukumnya di atas 5 tahun digunakan untuk menahan orang. Lepas nanti terbukti atau tidak itu urusan lain. Iya, dalam konteks Habib Rizik nggak terbukti. Tapi sudah ditahan. Udah ditahan dari awal. Ya. Nah, itu. Ada yang termasuk saya juga menganalisis ini kayaknya memang sengaja untuk menggunakan pasal itu agar nanti kalau seandainya situasinya kondusif, maka mereka bisa diundang tapi nggak balik lagi. Iya. Gitu. Itu bagian strategi hukum yang saya bilang tadi. Itulah strategi hukumnya dari tim Jokowi ini sebetulnya. Kalau kita bicara taktik-taktik permainan-permainan dari perkara di lapangan, ya memang begitu. Ketika orang terdesak supaya kita punya bergen, istilahnya begitu kira-kira. Kalau politik itu bergen politik, maka kita harus kasih serangan dulu, yang itu akan mematikan langkah lawan. Nah, kalau logikanya, kalau digunakan pasal 32 dan 35 itu dengan ancaman pidana yang berat di pasal 40 dan 50 sekian, 45 sekian gitu ya, itu tentu saja orang yang dilaporkan, yang 5 orang dilaporkan oleh Jokowi, itu bisa ditahan. Masalahnya soal terbukti atau tidak, nanti relevan atau tidak, nanti urusannya. Yang penting tindak pidananya di atas 5 tahun menurut hukum acara pidana bisa ditahan. Dan itu penahanan itu subjektivitas dari penyidik. Itu masalahnya. Ya, dan kalau kita lihat tadi ada keyakinan bahwa tadi kan Bro mengatakan keyakinan bahwa dia masih bisa mempengaruhi atau itu menurut saya variabel penting yang digunakan untuk mempermudah proses penahanan itu dengan istilahnya pengaruh itu sebetulnya. Kalau nggak ada itu dia nggak berani juga. Nggak berani juga. Saya kadang-kadang mohon maaf nih. Kadang-kadang dalam konteks ini kok kayaknya curiga gitu. Jangan-jangan malah diajarin. Ya bisa jadi karena kan yang pengalaman soal-soal begitu kan. Kalau yang gitu, praktisinya iya kan. Nah, yang begitu-begitu kan susah juga kita. Betul. Ada soal lain yang terkait dengan siapa saja yang perlu dilaporkan. TPUA hanya melaporkan Jokowi karena dia konsentrasi pada tindak pidana ijazah palsu atau pemalsuan dokumen secara umum. Tapi kita tahu bahwa belakangan kan muncul Rismon, Roy Suryo yang melakukan uji forensik terhadap ijazah yang beredar. Nah, ijazah yang beredar itu diklaim sebagai ijazah asli Jokowi oleh kader PSI. Nih, yang aslinya mungkin bisa ditampilkan lagi Nah, itulah yang menjadi basis Roy Suryo dan Rismon untuk melakukan uji forensik. Nah, dalam uji forensik tersebut karena sifatnya ilmiah berdasarkan tools yang mereka katakan, kan pilihannya cuma fake and original. Dan mereka mengatakan itu fake. Sepanjang yang itu. Sepanjang yang diuji oleh mereka itu. Sepanjang yang diuji oleh itu. Yang kedua adalah kalau ini kan melalui media sosial mereka dapatkan walaupun di X itu atau Twitter itu berwarna. Wah, ini yang aslinya kelihatan Bro ini Nah ini. Nah, paham. Ini tidak bersumber dari Jokowi menurut Dian Utama kader PSI, tapi dari seseorang. Yang diperkirakan seseorang itu memberikan file, walaupun file berwarna kan. Nah, dia klaim sebagai biar nyenyak tidurnya atau mau lebaran dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya adalah
Oh ya, yang kalau skripsi beda lagi. Skripsi itu langsung dia mendapatkan fisiknya. Okay. Jadi primer, ya kan? Primer. Nah, di situ juga kemudian kesimpulan Roy Suryo dan Sianipar mengatakan itu pun fake juga. Okay. Nah, salah satu alasan fake-nya karena penggunaan Times New Roman. Font font itu yang menurut beliau nggak ada. Yeah. Roy Suryo mempermasalahkan lembar pengesahan, tanda tangan dan lain sebagainya. Oke. Jadi mereka itu mendapatkan langsung kan. Yeah. Nah, tetapi dalam konteks ini kalau kita balik lagi pada ijazah palsu, menurut pengalaman Bro Munarman, apa yang sebaiknya dilakukan? Karena selalu orang bertanya kan, kalau Anda menuding ijazah palsu, emang Anda pernah lihat? Ya kan? Emang Anda pernah pegang? Ya ketika ditanyakan ke Roy Suryo, ya yang itu sepanjang yang disampaikan yang di-upload PSI. Itu kan? Ya yang PSI itu. Iya, yang di-upload itu. Tapi artinya. Kan sekarang Jokowi berteka-teki. Ya kan? Mengatakan itu nggak jelas, pengacaranya juga nggak mengatakan itu, tapi itulah yang ditampilkan oleh kader PSI dan waktu ada pertemuan alumni di UGM yang dimunculkan juga dimunculkan backgroundnya. Nah lalu respon ya melakukan itu. Oke, silakan Anda mengkonstruksikan sesuatu dari pemaparan saya yang bingung ini. Nah jadi kalau memang laporan Jokowi dengan menggunakan pasal 3235, ya kan? Harusnya yang dijadikan calon tersangka orang yang mengupload di akun medianya pertama kali sama yang menampilkan di acara reuni UGM itu. Kalau itu karena itu basisnya. Jadi itu, basis analisa dari Rismon itu kan dokumen itu toh. Nah, sementara yang diubah-ubah itu kalau ada dugaan penggunaan pasal 32 dan 35 mengubah, mentransmisi, menyimpan, menghilangkan, seolah-olah otentik. Kan itu yang kena seharusnya. Artinya orang yang menampilkan di UGM atau orang yang kedua yang mengupload ke media sosial. Media sosial itu bukan ini. Dia kan cuma menilai dari hasil upload. Nah, itu kekeliruannya. Jadi menurut saya ini akan jadi pukulan balik kalau hukumnya bekerja dengan benar. Oke, sekarang kita bicara mengenai ini kan bukan delik aduan di Bareskrim itu. Kan walaupun yang dilaporkan Jokowi, tapi kan dia bisa saja menemukan tersangkanya. Makanya saya bilang itu ditarik. Kalau ditarik oleh Bareskrim semua. Ada satu kesatuan. Satu kesatuan. Pasal 32 dengan 35 itu bisa menjadi justru pasal untuk menyelidiki yang upload itu. Jadi inilah sebetulnya menurut saya ya. Desakan dari publik ini sebetulnya satu menarik kasus perkara lapor aduan yang di Polda Metro ke Bareskrim, kemudian mendesak Bareskrim untuk menggunakan perkap bahwa siapa yang melapor duluan dia yang harus diselesaikan lebih dulu. Apalagi ini pohon utamanya. Apalagi ini pidana pokoknya, pohon utamanya. Yang ketiga tadi adalah pasal 32 dan 35 itu justru harus digunakan untuk orang yang mengupload menggunakan sarana elektronik. Karena kan semua sama-sama tidak pernah menggunakan dokumen fisik toh dalam soal ijazah kecuali yang soal skripsi kan. Nah, jadi itu yang mesti diproses menurut saya. Jadi biar bisa makanya sebetulnya ini kalau persoalan ini tidak ada motif politik tertentu saya akan keluar dari masalah hukum dulu sedikit ya. Saya akan lompat sedikit dari luar masalah hukum. Kalau ini tidak ada motif politik tertentu maka sebetulnya ini secara hukum normatif tidak kita campur dengan politik. Ini sebetulnya polisi gampang, mudah. Ibaratnya ini bukti-bukti udah ada semua. Kalaupun dia udah bertebaran sebetulnya. Lalu kemudian apalagi sudah diperlihatkan. Gitu. Oleh si pelapor, oleh si pengadunya sendiri kan, tinggal diminta saja sebetulnya. Dan langkah berikutnya sebetulnya nggak perlu banyak-banyak manggil orang, uji forensik aja. Lapor kan itu betul. Mana ijazahmu, forensik, uji forensik. Mana skripsimu, uji forensik. Selesai. Untuk mendukung hasil uji forensik ini, barulah kemudian nanti orang UGM yang dimintain keterangan. Gitu loh. Biar beres urusannya. Tanpa politik ya. Tapi menurut saya ini menjadi rumit ini karena memang ada istilahnya
pancingan politik dan jebakan politik juga. Oke, ini di luar soal itu, makanya saya bilang kita berhentikan dulu soal hukumnya selesai ya. Oke, clear, mudah-mudahan clear soal hukumnya. Nah, sekarang kita bicara tentang pancingan politik, kegaduhan politik dan lain sebagainya. Ya. Ada sementara orang yang mengatakan bahwa bisa jadi sebenarnya Jokowi punya semua itu. Nah, itu ada timbul analisa seperti itu kan. Ada yang aslinya. Dan itulah yang dia akan bikin kick nanti ketika nanti ada puncaknya pada perhelatan puncak, kan begitu. Nah, sekarang dia nikmati aja permainan ini sebagai panggung dia untuk barangkali ada mengatakan tidak post power syndrome. Jadi kalau saya nyebutnya reproduksi kekuasaan. Reproduksi kekuasaan. Jadi mata kamera tetap ke beliau. Itu. Sejauh mana keyakinan Anda kalau seandainya ada analisis seperti, bukan keyakinan, analisis Anda. Analisis ya. Kalau kita lihat dari analisisnya kan kita akan bermula, ini kan peristiwa terjadi sejak lama ya. Saya nggak lupa tahun berapa. 2018. Gus Nur pertama itu Bambang Tri. Iya, itu 2018. Jokowi Undercover 2. Yang pertama dong. Kalau Jokowi Undercover 1 itu yang Bambang Tri sendiri. Iya, kalau kan Bambang Tri itu nulis 2. Iya, tapi kan yang dipersoalkan yang pertama itu yang undercover pertama tuh. Baru kemudian yang dengan Gus Nur yang kedua. Bukan. Yang dipermasalahkan itu adalah kalau Jokowi Undercover 1 itu cerita tentang asal usul. Jokowi Undercover 2 bicara tentang sekolah ijazah dan sekolah ijazah. Yang kata Bambang Tri SD, SMP, SMA-nya fake. Ya, itu. Itu yang membuat dia sendirian, belum sama Gus Dur ya. Belum. Nah, itu yang kena 3 tahun kan? Ya, dia kemudian belum dihukum. Lalu berdasarkan buku yang beredar itu, dia diinterview oleh Gus Nur. Bos. Enggak. Itu kalau yang dia sebelumnya dihukum itu Jakarta Undercover 1. Nah, itu maksud saya. Iya. Di Jakarta Undercover 1 soal asal usul. Iya. Ya macam-macam lah ini maksud saya itu saya. Baik Jakarta Undercover 1 tentang asal usul maupun Jakarta Undercover 2 yang dia bersama Gus Dur bersama-sama. Enggak bersama-sama. Jakarta Undercover 2 bukunya beredar dulu, lalu dia diinterview di mana-mana yang mengatakan ijazah Jokowi palsu. Itu setelah dia keluar penjara toh? Iya. Nah, kemudian dia diundang oleh Gus Nur. Kemudian barulah dua-duanya jadi tersangka, jadi terpidana. Gus Nur untuk meyakinkan dia nggak bohong, mubahalah. Nah, dua-duanya jadi tersangka, dua-duanya dihukum. Nah, itu maksud saya. Bermula mulai dari awal. Jadi kan Jokowi ini maksud saya dari apa kita rangkai tadi secara panjang dari mulai Bambang Tri Jakarta Undercover 1 kemudian Bambang Tri yang kedua sama Gus Dur berdua kan sama Gus Nur ya bukan Gus Nur ya kan ini sama polanya ada informasi yang dilempar kemudian jadi perbincangan publik kemudian dinikmati kemudian dengan alat-alat kekuasaannya, kan waktu itu dia presiden. Dengan alat-alat kekuasaannya melakukan proses penghukuman terhadap orang yang mempersoalkan. Nah, ini episode ketiga menurut saya bakalnya. Episode pertama Bambang Tri sendiri. Episode kedua Bambang Tri bersama Gus Nur. Nah, ini bakal episode ketiga menurut saya. Karena polanya sama persis. Hanya bedanya dulu Jokowi berkuasa, dia tinggal berkedip mungkin. Berkedip bukan perintah lagi, berkedip berdehem. Sekarang dia karena dia tidak lagi sebagai formalnya tidak memegang jabatan struktural di pemerintahan. Dia harus datang itu saja. Tapi pola permainannya sama menurut saya. Maksud saya gini, kan ada dua hal tadi. Untuk tetap on the top pemberitaannya atau untuk mengkriminalkan orang akhirnya. Ya kan mengkriminalkan itu kan bagian dari satu untuk unjuk kekuatan. Sejauh dia kan sebetulnya makanya saya mau melihatnya itu bukan cuma dalam soal popularitas, Bung Refli, tapi reproduksi kekuasaan. Reproduksi kekuasaan itu ada macam-macam. Salah satunya tuh popularitas tetap berada di pembicaraan media, perhatian publik. Yang kedua itu dia mau ngetes juga sejauh mana loyalisnya ini masih bekerja mesin politiknya untuk mendukung dia. Baik itu loyalis yang ada di dalam tubuh kekuasaan maupun loyalis yang di luar kekuasaan. Dia lagi ngetes itu kan kita bisa lihat nih. Misalnya ada laporan di berbagai
tempat Polres ya. Tempat itu kan untuk menunjukkan nih saya masih punya pendukung banyak. Walaupun kelihatannya akan susah ditindaklanjuti. Awur-awuran karena pasal 160 tuh. Ya. Ini sama orang-orang itu kan. Kalau dulu dipakai. Dulu kalau dia kuasa dipakai. Itu sudah selesai, itu sudah ditangkapin semua itu pasti. Ya. Nah ini menurut saya ya yang sangat berbahaya itu adalah loyalisnya yang masih di dalam kekuasaan. Karena dia yang akan bekerja kan dalam proses ini. Nah itu dan loyalis itu memegang tampu hukum. Hukum. Dan ini kenapa menurut saya kalau ini jadi justru proses kriminalisasi tadi itu kan sidangnya panjang nih bos. Iya. Nah dengan sidang panjang itu kan isu ada terus menggelinding terus. Kan ini ada distribusi popularitas juga. I see. Dia kan sedang membangun, mau tidak mau kita sebut anaknya sebagai penguasa. Dan itu bisa didistribusikan loh. Karena dia satu kesatuan itu. Jadi artinya perekatan itu untuk putranya bisa kan? Bisa jadi untuk itu. Jadi popularitas perhatian kepada Jokowi itu justru untuk mendongkrak ini putranya. Termasuk juga untuk ngetes siapa saja pendukungnya di dalam maupun di luar kekuasaan. Itu mah bacaan dari segi non hukumnya ya begitu menurut saya. Nah, sekarang pertanyaan ya, ini udah hampir terakhir mungkin pertanyaannya adalah what should we do? What should they do? Karena bukan kita kan, mereka itu orang TPUA dan lain sebagainya. Sementara ini kan sudah menggelinding luar biasa. Gak mungkin kan ibarat anak busur panah sudah melesat, kan anak panah dari busurnya lalu mau ditarik kembali. Sudah ada proses di Bareskrim, proses di Polda Metro dan kemudian ada berproses di Solo dengan perbuatan melawan hukum gugatan perdata. Nah, apa your suggestion itu? Apa your advice? Ya, menurut saya kalau sudah begitu ya tinggal dijalani. Ikuti aja. Artinya tinggal di jalan itu artinya yang laporan TPUA itu terus untuk digaungkan oleh TPUA dan minta tadi itu secara teknis disurati secara resmi Bareskrim untuk menarik perkara yang di Polda dan mendahulukan pemeriksaan laporan TPUA yang mulai Desember tahun 2024. Kemudian untuk segera minta itu diuji forensik di Lab 4 Polri, Laboratorium Forensik Polri yang resmi kan. Kemudian lepas dari situ hasilnya apa ya itu harus dihadapi menurut saya, tinggal itu. Tetapi sekali lagi tadi ya soal independensi. Kan tadi menggunakan alat-alat kekuasaan itu lapor problem dan kita lain sebagainya. Begitu masalahnya. Justru itu problem terbesar negara kita ini. Aparatur birokrasi penegak hukumnya ini itu tidak independen kan. Dia tidak berdiri di ruang kosong dan tidak memiliki menurut saya baik itu karakternya, budayanya ya. Dia memang bagian secara struktur politik, struktur pemerintahan itu kan memang institusi negara. Tapi kan institusi negara ini kan dia diangkat juga secara administratifnya ya. Kapolri kan diangkat oleh presiden. Tidak hanya diangkat, dipilih. Ditunjuk SK-nya dari presiden, kira-kira begitulah. Dan dia yang milih. Presiden yang milih kan. Jadi artinya memang tidak bisa lepas dan membutuhkan seorang yang sangat luar biasa menurut saya kalau mau bekerja independen. Jadi memang kita juga tidak bisa sepenuhnya menganggap institusi negara itu di ruang hampa ya. Tapi juga kita harus ingatkan bahwa mereka juga terikat dengan tanggung jawab sumpah sebagai aparatur negaranya, bukan sebagai alat politiknya. Tinggal itu sebetulnya peluang yang bisa kita ingatkan terus-menerus. Jadi kita ini bekerja itu di sisi moralitasnya sebetulnya. Karena saya berpikir ada kemungkinan skenarionya adalah laporan tidak ditindaklanjuti TPUA karena bukti tidak cukup. Bisa sangat mungkin. Tetapi laporan yang dilanjutkan, ditindaklanjuti karena ini tidak membutukan soal ini ijazah soalnya pembuktian palsu atau tidak. Pokoknya ini lo sudah lakukan benar nggak lo mengupload sudah benar nggak menyatakan pernyataan ini, tinggal itu aja. Kalau pasal-pasal makanya ujungnya kan menggeser permainan, menggeser tiang gawang kalau istilah kawan-kawan itu.